Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Polda Metro Jaya secara resmi telah mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus atas kasus dari tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diajukan oleh Roy Suryo CS. Tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa disangkakan pasal berlapis dan juga terancam hukuman hingga 12 tahun. Lantas pertanyaannya, apakah gelar perkara khusus ini dapat menjadi titik terang atau sebaliknya justru malah memperkeruh polemik? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan terus memantau bagaimana kemudian proses percepatan penanganan dan juga pendistribusian bantuan di sejumlah titik bencana di Sumatera. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, satu keluarga terdiri dari 4 orang dan seorang asisten rumah tangga tewas dalam kebakaran di Jalan Lindung Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran diduga akibat adanya percikan api saat pemilik tengah mengisi ulang baterai mobil listriknya. Api pun membesar dan membakar 4 rumah. Ambil kapan? Dari pemadam. Pagi itu lagi. Apa? Kerabakin. Satu keluarga terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi di Jalan Lindung Teluk Gong, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya percikan api saat pemilik tengah mengisi ulang baterai mobil listrik di sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha aksesoris vas bunga. Kabel ya. Api pun menyambar ke bahan cairan yang mudah terbakar, hingga api dengan cepat membesar dan merambat ke 3 rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 12 jam, petugas damkar melakukan pemadaman. 4 rumah terbakar dalam peristiwa ini. Satu demi satu korban tewas dievakuasi oleh petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Diduga korban terjebak di dalam kamar di lantai 2. Mereka terdiri dari 4 orang keluarga inti dan seorang asisten rumah tangga. Warga sedang mengejar mobil listrik. Dan itu menjadi penyebabnya kita terbakar mobil itu dan ada ledakan. Dan belum mobil itu agak beda dia ketika itu tertentu itu sangat panas. Jadi itu langsung kemudian radiasinya itu membakar dalam rumah. Nah ini rumah ini dia usaha aksesoris yang isinya itu biji plastik, kemudian cat dan lain-lain. Dia tidak bisa keluar karena yang pertama akses sesuatu ke satu dia itu menuju pintu yang ada mobil listrik. Jadi dia tidak keluar karena itu terbakar. Pihak kepolisian dari Inafis Polres Jakarta Utara melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One, mengabarkan. Sebuah mobil yang mengangkut 3 orang penumpang terjun ke jurang sedalam 8 meter di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon, Banten. Beruntung ketiga penumpang dinyatakan selamat namun harus mendapat penanganan medis di rumah sakit. Peristiwa bermula saat mobil dari arah Anyer menuju Cilegon tiba-tiba menabrak gerobak pedagang kaki 5 hingga kemudian terjun ke bawah jembatan. Beruntungnya 3 penumpang yakni 2 orang dewasa dan 1 anak kecil selamat. Ketiganya langsung dievakuasi warga setempat ke rumah sakit terdekat. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi hilang kendali saat mengendarai kendaraannya. Kondisi kendaraan ringsek masih berada di lokasi dan belum dievakuasi oleh petugas. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Korban mengendarai sepeda motor tewas di tempat usai terlindas bus antar provinsi di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan kantor Wali Kota Prabu Muli.
Korban diketahui dari arah Palembang dengan menggunakan sepeda motor menuju Prabu Mulih dan beriringan dengan bus Telaga Indah. Namun saat korban hendak berpindah jalur, sopir bus melihat korban ragu saat hendak mendahului. Saat bus hendak mendahului, korban terjatuh dari sepeda motor dan tubuh korban masuk ke dalam bagian bawah bus. Mendengar ada kecelakaan, polisi kemudian mengamankan bus dan sopir ke Polres Prabu Mulih dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih untuk dilakukan otopsi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam kembali untuk Anda pemirsa. Anggota Polres Sumbawa dan Polda Nusa Tenggara Barat menggerebek salah satu kampung rawan narkoba yang meresahkan warga. 7 orang tersangka diamankan petugas. Tim dari Polres Sumbawa, BNN, dan Kesbangpol menggerebek 2 lokasi di rumah terduga pengedar dan pengguna sabu di Desa Maman, Kecamatan Moyohulu. Polisi mengamankan 12 paket sabu beserta barang bukti lainnya dari rumah terduga pelaku, pasangan suami istri G dan P. 1 pelaku lain kabur saat penggerebekan. Satres Narkoba Polres Sumbawa juga menangkap 7 tersangka dari kurir, pengedar, dan juga bandar. Total barang bukti sabu yang diamankan sebanyak 17,85 gram. Para tersangka diancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Untuk terduga pelaku tersangka yaitu MP. Pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga Lampahan Indu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh masih terisolasi. Meski sudah 3 pekan bencana berlalu, namun aktivitas warga masih terbatas karena akses jalan belum diperbaiki. Ya, 3 pekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah, warga Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh masih terisolasi. Warga bertahan dengan logistik seadanya yang dapat mereka peroleh. Akibat banjir bandang dan tanah longsor, 92 unit rumah warga rusak parah dan juga hilang di bawah arus. Lebih dari 1.000 jiwa mengungsi, baik rumah kerabat maupun di tenda-tenda pengungsian. Menurut Kepala Desa, bantuan yang telah diterima warga belum mencukupi. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga bantuan sembako, obat-obatan serta kebutuhan bayi seperti susu dan pampers dapat segera dipasok ke wilayah ini. Kerusakan pada warga itu rumah warga hampir kurang lebih sekitar 80 rumah yang mengalami rusak parah. Yang hilang sama sekali itu ada sekitar 12 rumah memang sama sekali hilang, hanyut terbawa arus air, sehingga masyarakat kami juga untuk tidak dapat lagi melaksanakan aktivitas seperti biasa karena merasa keraguan ataupun ketakutan dengan keadaan kondisi sungai kami yang seperti ini. Jadi kami berharap kepada pemerintah mohon bantuan segera. Begitu juga dengan logistik yang saat ini kami terima itu sama sekali tidak memenuhi karena kami hanya menerima beras yang kami terima. Untuk sembako lainnya itu sama sekali kami tidak terima. Kami mencari sendiri apa yang bisa kami konsumsi, ya kami konsumsi sebagai masyarakat yang lainnya seperti anak kecil juga, balita itu juga membutuhkan semua fasilitas mereka seperti susu, pampers dan lain-lainnya itu sebagai kebutuhan bayi itu yang sangat kami butuhkan. Begitu juga dengan Kami akan langsung memperbarui informasi di Aceh Tamiang, pemirsa, bersama dengan rekan kami Alvin Saputra di sana. Selamat malam Alvin, seperti apa pendistribusian dan juga penanganan bencana di Tamiang? Ya baik Tiara dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan berada di pesantren Darul Mukhlisin yang berada di Kampung Tanjung Karang yang berada di Aceh Tamiang, di mana saat ini merupakan pesantren yang viral di media sosial karena memang banyaknya tumpukan kayu yang
berada di pesantren ini. Nah, pemirsa bisa melihat sendiri langsung, inilah situasi kayu-kayu yang berada di pesantren saat ini. Saya juga langsung menuju ke kayu yang cukup besar yang berada di sini. Nah, inilah kayu yang memang cukup besar yang berada di pesantren ini, kurang lebih untuk panjangnya sendiri sekitar bisa 6-7 meter, dan untuk diameternya memang cukup besar yang berada di tumpukan kayu yang berada di pesantren ini. Nah, inilah memang juga tertanda ada nomor-nomor, dikarenakan memang dari pihak kepolisian juga sudah melakukan penomoran kayu, dikarenakan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut di mana untuk kayu ini memang menumpuk sejak bencana banjir datang di pesantren ini, dikarenakan kayu ini terbawa langsung oleh air saat terjadinya bencana. Nah, ini pemirsa bisa melihat untuk di lapangan luas di pesantren ini, kayu memenuhi pesantren Darul Mukhlisin ini, di mana memang kayu ini terbawa berbarengan dengan air saat kejadian. Memang ada hal unik di mana pesantren ini ialah yang menahan kayu saat terjadinya banjir sehingga tidak menerjang rumah-rumah warga yang berada di daerah Aceh Tamiang, di mana memang untuk kondisi pesantren sendiri sekarang lumpuh total dan santri memang sudah dipulangkan, dan total sebanyak 215 santri yang berada di pesantren ini. Memang pemirsa bisa melihat inilah proses saat ini sedang melakukan proses pembersihan oleh pihak TNI yang berada di pesantren ini untuk membersihkan masjid-masjid yang berada di pesantren, serta tadi kami juga melihat adanya dari rombongan Kementerian Kehutanan dan juga Polri yang sedang ada di sini untuk melakukan pengecekan dan juga penyelidikan yang berada di pesantren ini. Dan untuk tumpukan kayu sendiri pemirsa, di sini kurang lebih tingginya 3 hingga 4 meter dari dataran tanah, sehingga ini bagus, sehingga kayu yang bagus juga berada di pesantren ini. Dan memang nantinya dari pihak TNI juga akan melakukan buka jalan di pesantren ini untuk proses pembersihan puing-puing kayu yang berada di pesantren ini. Dan memang untuk kita flashback sedikit, untuk banjir bandang yang berada di pesantren ini sebelumnya memang setinggi kurang lebih 6 meter ataupun 2 lantai, memakan 2 lantai di pesantren ini, sehingga lantai 1 ini terendam oleh air dan juga banjir saat kejadian sendiri. Dan di mana memang untuk pasca banjir ini yang utuh hanya masjid dan juga pesantren yang berada di pesantren ini. Dan di mana memang untuk lingkungan pesantren sendiri sekarang untuk listrik memang masih belum 100% menyala, masih sifatnya belum full, dan juga untuk sinyal sendiri sudah mulai membaik. Namun untuk situasi listrik juga memang masih banyak yang belum nyala di titik dekat-dekat pesantren ini. Dan memang untuk dari pihak TNI Polri dan juga pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk nantinya melakukan buka jalan di akses menuju pesantren ini, dan juga membersihkan puing-puing kayu yang berada di pesantren ini. Sementara demikian, kembali ke studio, Tiara. Putra, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Republik Indonesia menyebut penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas nasional. Ya, selain memulihkan sarana dan prasarana infrastruktur, pemerintah juga membangun hunian sementara dan hunian tetap. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa bencana Sumatera saat ini menjadi prioritas nasional. Pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Akses transportasi di jalan nasional dan provinsi sebagian besar telah terhubung kembali, meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan kewaspadaan. Di Provinsi Aceh,
sejumlah ruas strategis seperti Lok Sumawe Langsa, Langsa Kuala Simpang Batas Sumatera Utara, Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Beneriah dan Takengon, kemudian juga Jembatan Awe di Awe Gutah dan Tobun Redep, akses Jalan Aceh Tenggara Gayo Luas, jalur Banda Aceh, Aceh Tengah melalui Betong Ote sudah mulai dapat dilalui dan terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas. Di Sumatera Utara, konektivitas utama antar wilayah seperti Padang Sepempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandeling Natal sebagian besar telah pulih, meskipun masih terdapat beberapa titik longsor. Dari 80 jalan nasional yang terdampak bencana, 81% sudah fungsional. Selain itu, pelayanan listrik dan komunikasi berangsur pulih. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pelayanan air bersih sudah pulih, sementara di Aceh masih mengandalkan distribusi air darurat. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap telah dimulai di semua provinsi terdampak. Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan beli. Sementara itu di Sumatera Barat kami laporkan Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi melalui Lembah Anai masih dalam tahap percepatan perbaikan dengan progres mencapai sekitar 90%. Selain itu, untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani. Meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat terus bekerja bersama untuk memulihkan infrastruktur, menjamin logistik dan kesehatan, serta membantu masyarakat terdampak secepat mungkin. Dari Jakarta, Syahda Yostiza dan Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Insiden kebakaran kantor Teradron menguak fakta pahit mengenai buruknya standar keselamatan gedung di Jakarta. Kebakaran besar yang terjadi di lantai 1 membuat 22 karyawan yang berada di lantai lebih atas tewas mengenaskan akibat tidak adanya akses untuk menyelamatkan diri. Ya, lantas mengapa kebakaran kantor Teradron terjadi begitu masif? Di mana sebenarnya letak pengawasan yang diterapkan? Kasus kebakaran gedung Teradron di Kebayoran, Jakarta Pusat menguak fakta pahit mengenai buruknya standar keselamatan gedung bertingkat di Jakarta. Tidak adanya pintu darurat dan sistem proteksi kebakaran membuat peristiwa yang menimpa perusahaan teknologi drone itu berubah menjadi tragedi. Kalau saya lihat secara fisik ya, memang bangunan tersebut bukan gedung. Ya, bukan gedung. Yang mana memang persyaratan seperti tangga darurat itu umumnya buat gedung. Hanya saja ketika beralihnya fungsi dari harusnya hanya sekedar ruko kemudian menjadi 7 lapis. Nah, ini yang menjadi PR dan tanda tanya juga ya buat kita ya. Sebanyak 22 orang meninggal dunia, 1 korban diantaranya merupakan perempuan yang sedang hamil tua. Kasus ini tak pelak menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa kebakaran gedung Teradron terjadi begitu masif? Apa yang salah? Jadi berdasarkan penilaian kami bahwa ada 2. Jadi yang pertama adalah tidak adanya sistem keamanan yang
terjadi atau yang berlaku di Terradrone sendiri dalam menangani baterai-baterai yang flammable atau mudah terbakar, bagaimana juga mereka menangani sesuai dengan SOP atau K3. Kemudian yang kedua adalah kegagalan fungsi gedung, di mana di gedung tersebut tidak adanya jalur evakuasi, tidak adanya alarm kebakaran, tidak adanya water sprinkler, sehingga ketika terjadi kebakaran di lantai 1 itu ya mengakibatkan korban fatal sejumlah 22 orang. Ada sejumlah kesalahan fatal di balik peristiwa kebakaran maut gedung Terradrone. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bangunan kantor Terradrone ternyata tidak mengantongi izin mendirikan bangunan, IMB, serta sertifikat layak fungsi, SLF, sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Tetapi, pihak perusahaan malah menggunakan kantor itu untuk menyimpan tumpukan baterai berjenis litium yang belakangan diketahui menjadi penyebab kebakaran. Seluruh keteledoran ini bermuara pada penetapan Direktur Utama Terradrone, Michael Wisnu Wardana, sebagai tersangka. Sebagai pimpinan tertinggi perusahaan, polisi menilai Michael mengetahui persis resiko baterai litium yang mudah terbakar, tetapi membiarkan penyimpanannya tanpa perlindungan yang memadai. Cepat, kemudian dengan alat bukti yang cukup, langsung menaikkan status Bapak MW sebagai tersangka, karena memang berdasarkan doktrin hukum bahwa main will itu ada pada pimpinannya. Kemudian perintah pimpinan kepada karyawan perusahaan yang harusnya mengetahui dan dapat mencegah kejadian fatal, namun tidak dilakukan. Nah, atau corporate negligence juga, yaitu pengabaian yang resiko-resiko yang bisa terjadi sebenarnya. Direktur juga sudah mengetahui resiko-resiko tersebut, namun tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan. Turut dan berduka cita yang sebesar-besarnya untuk keluarga yang kita. Jadi kalau untuk tujuannya bagi masyarakat seperti apa? Dalam proses pemeriksaan, ya. Tapi maksudnya nanti kejadiannya untuk kita lihat ya, kita ikuti. Selain keteledoran Michael, pertanyaan serius yang disesalkan adalah mengapa gedung bertingkat sekelas Terradrone tidak memiliki tangga darurat? Siapa abai dan lalai? Kami akan melihat kembali aturan mengenai pembuatan gedung dari potensi kebakaran yang saya sampaikan tadi. Ada sistem OSS, ada mengeluarkan PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian yang ketiga ada sertifikat layak fungsi SLF, ya. Pemeriksaan oleh petugas damkar untuk memenuhi syarat SLF. Dan saya tanya tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk bangunan di Jakarta sebenarnya telah diatur baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketentuan keselamatan bangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Aturan ini mewajibkan setiap bangunan memiliki akses evakuasi dalam keadaan darurat. Khusus di Jakarta, ada Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bencana. Perda ini mensyaratkan ketersediaan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada tiap bangunan gedung. Beban tanggung jawab pun ada di tangan pemilik atau pengelola gedung. Khusus di Jakarta, ketentuan sertifikat layak fungsi dibedakan berdasarkan status bangunan. Lantas, bagaimana status gedung Terradrone? Adakah hal tak wajar sehingga kebakaran berbuah horor? Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali.
Merujuk data Pemprov DKI Jakarta per Januari 2025, dari 1.381 gedung di bawah 8 lantai yang ada di ibu kota, 333 gedung belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Sementara gedung di atas 8 lantai dari 1.228 terdapat 361 yang belum memenuhi standar. Seperti apa langkah yang perlu ditempuh agar kasus Teradron tak lagi terulang? Gedung itu harusnya memang memiliki yang namanya sistem manajemen keselamatan kebakaran. Ya. Kemudian Pemda sendiri tidak memiliki cukup manpower lah, katakan begitu ya, untuk bisa menghandle banyaknya gedung dan industri yang ada di Jakarta ini. Ya. Itu secara di dinas aja ya dan Sudin itu kalau dikumpulin mungkin manpowernya itu paling ya 10 sampai 12 pokja namanya ya. Jadi tentu ini nggak mungkin bisa ke-handle. Kebakaran gedung Teradron tentunya menjadi peringatan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawasi aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jangan sampai nyawa melayang lagi karena perilaku abai tak peduli resiko bencana. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa disangkakan pasal berlapis dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara atas kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apakah gelar perkara khusus yang mereka ajukan ini dapat menjadi titik terang ataupun sebaliknya? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara khusus yang dilakukan atas permintaan Roy Suryo CS setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, kedua kubu dipertemukan untuk kali pertamanya. Dan yang menarik, penyidik menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM kepada para tersangka termasuk Roy Suryo. Polisi juga memastikan akan melanjutkan proses hukum kasus ijazah Presiden Jokowi setelah dilakukan gelar perkara khusus. Bahwa terhadap ijazah yang dimohonkan untuk ditunjukkan kepada mereka, para tersangka, jadi para tersangka memohon kepada kami untuk menunjukkan ijazah yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Penyidik sudah menyampaikan dan menunjukkan kepada para tersangka dan forum yang ada di dalam kegiatan gelar perkara khusus tersebut, di mana pelaksanaannya ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut, dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor. Kami sudah konfirmasi juga bahwa terhadap ijazah tersebut adalah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Itu sebagaimana keterangan yang kami peroleh dari hasil penyidikan. Saat ini, Roy Suryo dan dua rekannya, Rismon Sianipar serta Tifauzia, dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Pasal tersebut meliputi pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, 28 ayat 2, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Lantas, akankah Roy Suryo CS akan lolos dari jerat hukum pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun? Apakah gelar perkara khusus yang telah digelar akan menjadi titik terang atau justru memperpanjang kegaduhan?
Ya, itu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaan besar. Apakah gelar perkara khusus ini dapat menjadi titik terang atau justru sebaliknya ini dapat memperkeruh polemik yang saat ini sudah terjadi atas kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Langsung saja pemirsa kita bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah hadir Bang Abdul Gofur Sangaji yang merupakan pengacara dari Roy Suryo CS. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Sangaji. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Windy. Ya, tentunya tidak seru nih kalau hanya Bang Sangaji ada yang di sini. Kita juga telah terhubung dari pihak pelapor, ya ini dari Ade Darmanon, pelapor dari Roy Suryo CS. Bang Ade, selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Bang Ade saat ini sedang dalam perjalanan. Nanti kita tunggu ya Bang Ade untuk hadir di studio. Baik. Dan juga telah terhubung juga bersama kami Prof. Hipnu Nugroho selaku ahli hukum pidana Universitas Sudirman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, dan tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik. Tentunya setelah Polda Metro Jaya telah resmi mengumumkan bahwa gelar perkara khusus ini telah disampaikan bagaimana hasilnya. Dari Bang Sangaji terlebih dahulu, apakah sepakat dengan hasil yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya? Adakah kejanggalan-kejanggalan yang tidak terima dengan ungkapan dari Polda Metro Jaya tersebut? Ya, saya pikir Mbak Windy karena kebetulan saya sebagai salah satu tim kuasa hukum yang mengikuti gelar perkara itu, untuk sesi yang pertama itu kan klaster 1 ya, tersangka yang klaster 1. Saya ikut sampai selesai. Artinya kemudian yang 3. untuk yang klaster 2 yang kita sebut RRT ya. Maskot lah dalam perkara ini gitu ya. Saya juga ikut. Saya intinya apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam konferensi pers kemarin, saya kira itu sudah merangkum semua proses gelar perkara yang kami ikuti dari pagi jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi tidak ada hal yang mereka tutup-tutupi, tidak ada hal yang mereka sembunyikan gitu. Enggak, saya pikir itu semuanya sudah clear gitu ya. Intinya adalah kemarin itu justru kami berterima kasih kepada Polda Metro Jaya ya. Ini ada Bang Ade juga nih ya. Ya. Polda Metro Jaya mengambil satu langkah yang cukup progresif dibanding ketika gelar perkara dilakukan di Bareskrim Polri pada saat TPUA melaporkan Pak Jokowi dengan dugaan pasal 263 ayat 1 ayat 2 terkait dengan pemalsuan dokumen. Tapi kemarin begitu kami berdebat, saya juga ada debat dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi terkait dengan alasan yuridis, tapi kemudian Polda Metro Jaya mengambil satu win-win solution yang juga didukung oleh Ombudsman, karena yang hadir saat itu di gelar perkara juga adalah Ombudsman. Pak Dir setuju ya, Pak Direktur Tindak Pidana Reserse Kriminal Umum setuju bahwa ya sudah kita buka aja ijazah ini supaya tidak ada lagi polemik di masyarakat dan kita berikan satu kepastian bahwa ijazah ini telah disita oleh Polda Metro Jaya dan sudah berada di kekuasaan Polda Metro Jaya. Jadi di menit-menit akhir itu Mbak Windy ya, saya perlu agak dramatis juga tuh. Jadi setelah melalui satu proses debat hukum yang cukup sengit dan cukup seru melibatkan Bang Ade juga dan tim kuasa hukum Pak Jokowi, akhirnya Pak Direktur Reserse Kriminal Umum mengambil satu sikap yang menurut saya sangat progresif. Beliau mengatakan bahwa ya sudah, saya tampung aspirasi kedua belah pihak, ya. Sama-sama mari kita sepakat ya. Oke, kita sepakat. Ditunjukin langsung. Deng. Wah, langsung kebuka ijazahnya. Dan saya kebetulan salah satu tim kuasa hukum yang melihat ijazah Pak Jokowi dalam jarak yang sangat dekat. Saya amati ya. Berapa kali itu saya lihat, penasaran juga, oh ini ternyata ijazah Pak Jokowi Widodo kayak gini ya. Jadi nggak beda jauh sebenarnya dengan yang sudah beredar. Cuman menarik aja kita bisa lihat aslinya langsung. Asli dalam arti bukan asli ya, tapi kita bisa lihat barang buktinya secara langsung gitu. Ya. Nah, Bang Ade ini saat ini sudah hadir. Tadi kita sempat sapa melalui Zoom, tapi saat ini sudah hadir di studio. Selamat malam, Bang Ade. Tentunya tadi sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Bang Sangaji. Artinya, Bang Ade sendiri melihatnya, ini kan statusnya berarti tetap sama tersangka. Dan juga sudah diperlihatkan bahwa ijazah tersebut dari pihak kepolisian dan langkahnya disebut progresif. Dari Bang Ade sendiri melihatnya seperti apa? Saya nggak kaget. Ketika kemudian teman-teman melihat, itu pasti sama aja. Tetap aja bahwa ini perkara lanjut, tidak akan dipercayai, sekarang mengarah ke foto lagi.
Mbak Win. Fotonya lah, itu masih baru lah. Tetapi yang penting bahwa ada 3 hal yang saya lihat kita bisa sampaikan kepada publik, bahwa yang dikatakan nggak ada emboss, ada. Yang dikatakan tidak ada lintas tempel, ada. Yang dikatakan tidak ada watermark, itu ada. Nah, itu sudah menjawab publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun katakanlah fotonya masih baru, itu haknya Resurya lah. Artinya, ya kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Yang penting yang jelas bahwa dari tidak ada menjadi ada sudah. Ya kan? Bang Rizal Fadilah yang kemarin sudah menggaung-gaungkan, nggak ada ijazahnya, tunjukin kalau ada. Bang Rizal sudah melihat, ya kan? Terus teman-teman seperti Bang Kosi, ya Bang Kosi Nudin juga mengatakan bahwa mana ijazahnya? Ada, kan itu. Persoalan asli atau palsu, ya kan? Kita jangan menjustifikasi. Disinilah pidananya, bahwa ketika kita mengungkapkan terus bahwa hal yang belum kita ketahui 100% keaslian maupun palsunya, kita sudah menjustifikasi. Nah, itulah peristiwanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada. Baik. Prof. Hipnu, ini artinya dari pihak kepolisian sendiri sudah mengakomodir kedua belah pihak dengan memberikan apa yang dituntut oleh pihak terlapor dan juga dari pelapor sendiri juga menengahi. Artinya setiap barang bukti yang diperlihatkan ini dapat dipertanggungjawabkan, begitu Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak, jadi gelar perkara itu sebagai bentuk untuk memastikan bahwa perkara yang akan diperiksa, yang akan dilanjutkan pada persidangan sesuai dengan koridor hukum. Koridor hukum apa? Tentang buktinya, tentang statusnya, tentang penyidikannya, tentang perencanaan selanjutnya ke depan ketika pelimpahan. Dan yang terakhir adalah tentang meminimalisir terjadinya pra-peradilan. Nah, disinilah yang saya kira hati-hati sekali sebagai Polda Metro untuk menentukan suatu perkara ini yang sebagai bentuk keterbukaan, baik terlapor, baik pelapor dikumpulkan. Ini loh keadaan. Dan itu bukti itu masih bukti versi penyidik. Oleh karena itu Bang Ade betul, masalah asli itu nanti persidangan. Ini penyidik, artinya bukti-bukti yang akan dilimpahkan itu sudah memenuhi peraturan perundang yang ada. Karena kalau tidak, potensi hak Mas Sangaji bisa melakukan pra-peradilan. Lah ini diminimalisir sekali supaya tidak terjadi. Lah disinilah tingkat kehati-hatinya sehingga suatu saat ini perkara ini berjalan dengan cepat, lanjut dan selesai. Begitu Mbak, saya kira menurut saya. Iya, Bang Sangaji, dari bukti-bukti ataupun tadi sempat diperlihatkan ijazahnya sudah terpuaskan. Apakah masih ada tanda tanya lagi? Ya, saya sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Windy, terima kasih Prof. Hipnu atas argumentasi hukumnya yang mendidik publik ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari edukasi hukum kepada masyarakat gitu ya. Saya ingin koreksi dulu apa yang disampaikan oleh Bang Ade ya. Bang Ade menyampaikan ada emboss lah, ada watermark lah, ada lintasan stempel lah. Saya berkali-kali mengatakan bahwa itu tidak bisa kita pastikan hanya dengan melihat ijazah. Kenapa? Karena Pak Ade ini juga Bang Ade salah satu pihak yang tidak maju ke depan pada saat detik-detik menegangkan ijazah itu dibuka. Saya pastikan Bang Ade nggak ada di depan. Dia nggak bersama kami yang melihat ijazah itu. Bang Ade duduk di kursi, kurang lebih jarak mungkin sekitar 10 meter ya Bang? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Segini. Ya, 3-4 meter. 3-4 meter lah. Tapi untuk mengamati emboss, kemudian watermark, itu kan tidak bisa hanya kita lihat begitu saja gitu dalam Mbak Windy ya. mata. Nggak bisa lihat dengan kasat mata. Jadi tidak ada, Jadi bukan berarti tidak melihat, tetapi kan ada perwakilan. Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Sudah ada, karena saya yang melihat kok. Oh, tidak ada sama sekali? Tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada, karena saya yang melihat soalnya. Ya, meskipun saya bukan orang yang ahli seperti Mas Roy ya dan Bang Rismon gitu ya. Karena gini, kami juga dibatasi tidak boleh megang dan tidak boleh menyentuh ijazah. Kalau kita mau bicara pembuktian ijazah, seperti kita misalnya menganalogikan seperti pembuktian mata uang, ya. Ini pembuktian mata uang kan seperti yang sering disampaikan oleh Bang Ade dan teman-teman dari kubunya Pak Jokowi ya, bahwa kalau sudah dinyatakan asli oleh oleh Bank Indonesia berarti selesai. Oh enggak seperti itu, enggak sesederhana itu. Di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 itu tentang pengelolaan mata uangnya diatur bahwa
suatu mata uang yang diduga palsu harus ditarik oleh Bank Indonesia, kemudian akan diterawang, akan diperiksa semua komponen-komponen mata uangnya, baik ciri fisik, ciri umum maupun ciri khusus gitu. Nah, saya melihat kemarin sebetulnya belum menjawab pokok persoalan kita tentang asli atau palsu. Yang kemarin diambil oleh Polda Metro Jaya, satu langkah strategisnya adalah memastikan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo sudah disita secara sah berdasarkan pasal 39 KUHP. Jadi tidak ada lagi pertanyaan dari pihak kami barang bukti itu ada atau enggak sih di Polda Metro Jaya. Ternyata udah ada gitu loh Mbak Windy. Ya, berdasarkan hasil gelar perkara khusus kemarin. Tetapi untuk menentukan ini asli atau palsu, saya setuju dengan Prof. Hipnu bahwa forum gelar perkara khusus itu bukan tempatnya. Karena itu hanya memperlihatkan barang bukti. Tetapi tidak menguji keaslian sah asli atau palsu. Tentu ranah hukumnya kan akan ada gitu. Ya, kita akan melihat pada tahapan-tahapan penegakan hukum selanjutnya. Jadi kalau dikatakan puas atau tidak puas, menurut kami berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah satu langkah lebih maju memberikan kepastian terkait dengan status ijazah Pak Joko Widodo yang sudah disita, tetapi puas dalam hal pembuktian ini asli atau palsu, ya tentu bukan forumnya di gelar perkara khusus. Tapi Bang Said, masih palsu. Ya, berdasarkannya Mas Roy dan Bang Rismon masih palsu. Kata siapa? Menurut Abang palsu? Ya, saya tidak punya kompetensi untuk menentukan asli atau palsu ya. Nanti kita lihat di pengadilan tentunya itu. Tapi yang paling menarik adalah ancaman ini cukup besar, 12 tahun penjara. Nanti kita bahas lebih lanjut nih. Bagaimana nanti sesaat lagi pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Ade, tadi rasanya kayaknya sepertinya Bang Ade masih ada yang ingin disampaikan, terutama untuk menanggapi bagaimana pernyataan dari Bang Sangaji. Bang Sangaji ternyata sudah melihat langsung bagaimana dari ijazah tersebut. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Saya tidak membantah abang saya, Bang Sangaji. Dia memang ada di situ dan ganteng sekali hari itu. Dia ada, beliau ada, semua ada. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ada salah satu pengacara Bapak Egy Sujana, Bang Egy ya. Nah, suasana itu saya mengulang lagi bahwa memang dia sempat takjub sekali. Itu menurut dia ya, bukan menurut saya. Jadi kalau mau komplain ke sana, jangan ke saya. Nanti juga bisa diundang oleh TV One itu, Ibu Eli dan Eti. Jadi Ibu Eli dan Eti melihat dan beliau sangat terkesan menurut beliau ya. Tapi kembali lagi bahwa kemudian ini adalah asli atau palsu. Itu kembali ke keyakinan dari teman-teman. Kalau pihak sebelah pasti tidak akan pernah asli. Ya, walaupun misalkan ya, emboss ada garis lintasan stempel, kemudian ada watermark, kemudian pernyataan UGM, kemudian pernyataan memang berkas-berkas pruri, kemudian yang mencetak ya, terus kemudian KPU yang memang itu dipakai untuk wali kota, gubernur dan presiden Republik Indonesia. Bahwa saat ini memang negara hadir. Kepolisian negara Republik Indonesia ini hadir untuk kita semua. Bahwa apa yang disampaikan Ombudsman pada saat itu, karena saya juga sempat menanggapi persoalan itu, mengatakan bahwa kita jangan menabrak pasal 39 dan 44. Karena barang bukti ada di situ. Itu kan menjadi perbincangan tetapi bukan perdebatan. Dikit-dikit aja sih. Ya, Ombudsman juga menyampaikan bahwa kalau normatif memang, tetap ini harus berbicara di atasnya. Nah, tetapi kalau berbicara di atasnya, ya yang penting Pak Dir mau bertanggung jawab. Tapi Pak Dir mengambil satu langkah bagus. Bang Ade, pasal 39, Bang Ade, sebentar. Pasal 39 dan 44 tentang apa sih? Tentang barang bukti yang tidak boleh dibuka. Saya ada di sini. Mau dibacakan? Mau dibacakan, Bang Sangaji? Boleh. Jadi, kalau mau dibacakan boleh, Bang. Pasal 39 itu dan 44 itu KUHP ya. Jadi gini, saya lanjutkan dulu. Nanti kita cari. Nanti kita cari. Jadi gini, karena itu saya tidak hafal pasal, nggak kayak Bang Sangaji, detail dia. Dia kan penghafal pasal. Jadi artinya bahwa mengambil satu keputusan yang tepat bahwa ini sudah publik dan diperlihatkan oleh lawyer-lawyer, teman-teman lawyer yang di pihak di sebelah maupun prinsipal. Nah, yang saya lihat keadaan pada saat itu memang agak senyap sedikit. Senyap sedikit dan
mungkin karena itu tadi Bang Rizal Fadila ya. Kan itu dari dulu Bang Rizal saya lihat di TV manapun nggak ada ijazahnya selalu. Ngomongnya selalu begitu. Tetapi mungkin takjub juga beliau sehingga melihat bahwa memang kita nggak bohong kok. Dari dulu ada ijazahnya kok. Baik. Cuman kan teman-teman ini kan pengennya meneliti, bukan mau melihat loh Mbak. Terkhusus Ya. Roy Suryo dan Rismon. Tapi sebenarnya kan Bang Sangaji boleh koreksi saya. Sebenarnya memang dari awal itu kan hanya ingin membuktikan bahwa objek ini ada atau tidak. Makanya dengan demikian digelar perkara khusus tersebut. Oh iya, karena begini Mbak Windy ya, kalau Bang Ade belum hafal pasal 39 dan 44, saya kasih penjelasannya ya. Jadi di pasal 39 KUHP itu terkait dengan penyitaan barang bukti. Barang bukti itu kualifikasinya ada 5 ya. Dan itu kualifikasinya sangat-sangat limitatif. Yang pertama adalah barang bukti itu barang hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang digunakan untuk membantu proses kejahatan, barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, dan barang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Nah kemarin pada saat gelar perkara, penyidik menyampaikan bahwa status barang bukti ini pasal 39, berdasarkan pasal 39 itu masuknya ke pasal 39 yang poin E, bahwa ijazah Pak Joko Widodo berkaitan dengan suatu suatu dugaan tindak pidana. Ya, jadi itu clear itu. Nah, kalau pasal 44 itu terkait dengan barang sitaan yang ditaruh di rumah sitaan negara, sehingga penyidik meminta izin dari kedua belah pihak supaya barang bukti ini bisa kemudian ditampilkan tanpa kemudian kedua belah pihak saling bantah-membantah gitu. Dan saya pikir itu satu langkah yang lebih progresif dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan diperlihatkan kepada kami dan terutama adalah kepada Mas Roy dan CS-nya itu, saya pikir itu dari aspek formalitas penyitaan barang bukti yang diatur tadi dalam pasal 39, sebenarnya itu memberikan satu kepastian bahwa barang bukti ini ada kok di kami, tidak kemana-mana. Karena kenapa? Dari semua pasal yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, yaitu 310, 311, dialternatifkan dengan 27A Undang-Undang ITE, ini kan terkait dengan penghasutan dan pencemaran nama baik. Ini satu kualifikasi delik ya. Nah, karena ini terkait dengan objek ijazah, pencemaran nama baik duga ini terkait dengan objek ijazah, maka penyidik harus bisa memberikan kepastian kepada para tersangka. Nah, saya pikir beda dengan di tahap penyelidikan waktu di Barreskrim Polri. Kenapa penyidik Barreskrim Polri atau penyelidik tidak mau menampilkan ijazah? Mungkin karena belum ada penetapan tersangka gitu. Tapi ketika sudah ada penetapan tersangka, tersangka kan harus tahu dalam perkara apa dia ditetapkan sebagai tersangka, dengan alat bukti apa dia ditetapkan sebagai tersangka, dan dengan barang bukti apa dia ditetapkan sebagai tersangka. Karena barang bukti dan alat bukti, ingat, ini bagian dari kekuatan pembuktian. Iya, Prof. Ibnu, dari pihak kepolisian sendiri tadi Anda menyebutkan bahwa ini meminimalisir adanya langkah ke pra-peradilan. Sebenarnya mengapa demikian? Ya, jadi begini Mbak, suatu proses peradilan itu cepat untuk meminimalisir terjadinya pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol terhadap negara, dalam hal ini adalah penyidik Polda Metro, apakah langkah penetapan tersangka, apakah penetapan penyitaan, apakah penggeledahan terhadap upaya-upaya paksa yang lain itu sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, disinilah yang dilakukan terhadap meminimalisir tadi. Nah, oleh karena itu Bang Sangaji, Bang Ade, ini yang menarik, kalau toh ini memang asli, yang kemudian kemarin pada waktu penentuan itu berdasarkan bukti yang katakanlah tidak asli berdasarkan unggahan IT. Nah, berarti kan ada suatu objek kesesatan yang ditentukan pada saat penentuan tersangka. Nah, itu loh. Karena kajian ini yang menurut saya, kajian ini yang jadikan bahwa pada saat itu belum diperlihatkan. Ini loh yang terjadi. Ini loh yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat sebagai bentuk kontrol pra-peradilan, itu adalah satu, penetapan tersangka 2 alat bukti. Saya kira cukup karena 100. Kemudian yang kedua, terhadap langkah-langkah pemeriksaan, saya kira semua sudah diperiksa. Yang ketiga, pernyataan tadi, bukti sebagai primer evidence tadi, itu yang mana yang dijadikan penetapan tersangka? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah ketika barang yang dijadikan tersangka itu relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah,
Pertanyaan sekarang yang akan menjadi problem nanti Bang Saan Bang Ade adalah cut off-nya sejak progres gelar perkara kedua baru terlihat oh ini yang diperlihatkan. Padahal yang kemarin diskusinya adalah barang yang terjadi dalam dunia IT. Nah, pada penetapan tersangka mana? IT atau yang sekarang? Nah, itu saya kira sebagai kontrol diskusi ke depan juga sangat menarik untuk Bang Sang Aji untuk melihatkan seperti itu. Karena melihat barang yang dikatakan tanda petik sekarang baru lihat sekarang. Padahal yang kemarin berdasarkan bukti-bukti unggahan IT. Apakah itu sebagai barang bukti? Saya kira belum. Kan gitu. Nah sekarang sebagai barang bukti baru dilihatkan sekarang. Gitu Mbak, menurut saya seperti ini. Yang akan menggelidik permasalahan kedepannya seperti itu. Permasalahan kedepannya nanti Bang Sang Aji, langkah apa yang nanti akan diambil? Ditahan dulu. Selepas jeda pemirsa kami masih akan kembali. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa ini disangkakan pasal berlapis dengan ancamannya tidak main-main, ini adalah 12 tahun penjara. Nah, Bang Sang Aji, ini langkah apa selanjutnya? Mengingat dari pasal-pasal yang dijerat ini pasal berlapis, Bang Sang Aji. Oke, makasih Mbak Windy ya. Ini momen yang bagus juga nih, supaya kita bisa memberikan edukasi hukum juga kepada masyarakat ya. Jadi sebetulnya dalam literatur ilmu hukum pidana tidak dikenal istilah pasal berlapis ya. Di dalam literatur ilmu hukum pidana ya, pasal berlapis itu hanya istilah masyarakat atau istilah yang digaungkan oleh media ya. Pasal berlapis itu di dalam ilmu hukum pidana material itu sebetulnya terkait dengan konsep konkursus atau summon law atau gabungan tindak pidana. Jadi seseorang melakukan beberapa perbuatan atau satu perbuatan tapi kemudian melanggar beberapa pasal. Itu yang sebetulnya disebut sebagai konkursus atau gabungan tindak pidana atau summon law. Nah, di dalam ilmu hukum pidana itu kan dikenal dua bentuk gabungan tindak pidana. Ada yang idealis dan ada yang realis. Tapi kan intinya dalam perkara ini adalah 12. Yes, betul. Gitu. Karena memang gabungan tindak pidana itu kalau dipakai itu biasanya akan diperberat hukumannya gitu. Nah, dari semua pasal yang diberlakukan oleh penyidik dalam konteks penetapan tersangka ini, kami melihat bahwa ada beberapa kualifikasi delik yang sebetulnya sangat tidak tepat sesuai dengan peristiwa hukum yang diduga adalah hukum pidana gitu. Yaitu pengerusakan dokumen elektronik 32 dan 35. Karena ini ancamannya yang paling berat. Nah, kemarin pada saat gelar perkara khusus, kebetulan di sesi kedua Bang Ade sudah tidak ikut lagi karena Bang Ade di quote and quote oleh Bang Rismon disuruh keluar gitu loh. Keberatan. Ya keberatan, akhirnya Bang Ade keluar. Nah di sesi kedua itu dan Mas Roy bersyukur tuh. Oh gitu ya. Karena bisa. Kan abang tahu kan. Ya, jadi Bang Rismon kemudian Mas Roy itu sudah mempresentasikan gitu bahwa pasal 32 dan pasal 35 ini jauh lah daripada unsur-unsur deliknya gitu. Nah, langkah ke depannya? Langkah yang akan kami lakukan ke depan setelah gelar perkara khusus ini berdasarkan juga hasil diskusi kami dengan penyidik Polda Metro Jaya, yaitu kami akan fokus untuk menghadirkan saksi AD charge, saksi meringankan dan ahli meringankan. Dan dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan mengagendakan supaya saksi dan ahli meringankan yang akan kami hadirkan itu agar segera selesai diperiksa. Dan kemudian setelah itu penyidik berencana untuk memanggil 5 tersangka lainnya dalam klaster 1. Mungkin setelah pemeriksaan itu selesai, berarti penyidik akan melakukan pemberkasan berkas perkara dan kemudian melakukan tahap 1 yaitu pelimpahan berkas. Termasuk kesiapan dari klien Bang Sang Aji apabila nanti opsinya adalah penahanan? Kalau bicara penahanan, dari awal kami yakin bahwa tidak akan dilakukan penahanan. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 4 KUHP, ya, penahanan itu kan didasarkan pada 2 syarat utama. Syarat objektifnya adalah ancaman pidananya harus di atas 5 tahun dan syarat subjektifnya adalah dikhawatirkan melarikan diri. Menurut kami dari pasal 21 ayat 1 dan 21 ayat 4 KUHP, kami melihat bahwa penyidik dari awal tidak mau melakukan penahanan karena belum yakin terhadap uraian atau analisa yuridis di dalam unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 32 dan pasal 35 sehingga penyidik tidak mau mengambil risiko. Apalagi kemarin setelah Mas Roy, Bang Rismon mempresentasikan analisa ilmiah mereka, itu malah membuat penyidik tambah belum yakin lagi bahwa unsur pidana di pasal 32 dan 35 yang ancaman pidananya lebih berat itu belum terpenuhi. Baik, Bang Ade, kemungkinan tidak ditahan. Bahwa saat ini Polda Metro sudah menjalankan syarat objektif ya. Jadi syarat objektif sudah dijalankan. Sekarang kami sebagai pelapor, baik itu Pak Joko Widodo maupun pelapor-pelapor lainnya, itu bermohon untuk menjalankan syarat subjektif oleh penyidik.
Artinya begini, kita sudah memberikan ruang, ya, semua sudah diberikan ruang. Gelar perkara. Nah, maksud saya adalah ini tidak akan berhenti seperti yang kita perkirakan kalau diperlihatkan case close. Atau selesai dalam artian tidak diungkit-ungkit lagi bahwa nggak ada ijazahnya. Tapi ini tetap pidana berulang menurut saya. Sehingga saya tetap mendorong Polda Metro Jaya untuk tetap melakukan upaya-upaya termasuk secara subjektif dia untuk melakukan penahanan. Kenapa? Ini udah kelewatan. Bayangkan Mbak Windy, ya kan, sudah diperlihatkan. Ini bermasalah foto lagi, ya kan. Sebaiknya memang harus dilakukan penahanan, karena kalau nggak begini repot. Artinya semakin gaduh, semakin tak menentu, makin banyak korban. Ini udah saling lapor loh, Mbak. Ya, Mbak Windy, saya sampaikan, ini mereka udah saling lapor nih. Udah saling lapor antara kubu sebelah dengan kubu sebelah. Ini sudah terjadi pelaporan masing-masing nih. Nah, sebentar lagi kubu kami pun ini ada mau melaporkan lagi nih. Ini akan terjadi terus nih. Laporan polisi yang akan terjadi. Maksud kami ya, ini segera dihentikan, Mbak. Kalau ini tidak dihentikan atau tidak dilakukan secara subjektifnya Polda Metro Jaya, ini akan semakin gaduh. Ini yang kami harapkan supaya semua menahan diri. Sudahlah, ini kita tunggu di pengadilan lah. Tapi segera lakukan syarat subjektifnya. Oke? Baik. Terima kasih. Ditunggu, kita sekarang gilirannya dari Prof Ibnu. Prof Ibnu, silahkan menanggapi. Apakah benar dalam tadi disampaikan oleh Bang Sang Aji bahwa tidak ada dalam undang-undang bahwa diwajibkan untuk ditahan, dan dengan adanya kegaduhan ini, apakah penahanan tersebut juga sesungguhnya bukanlah jalur yang harus diambil oleh pihak penyidik sendiri? Ya, tadi saya kira Bang Ade, Bang Sang Aji betul semua kaitannya sebagai kuasa hukum ya. Bang Ade memastikan bahwa untuk tidak terjadi pengulangi kalimat-kalimat atau sesuatu yang terjadi. Itu kan. Itu dalam taraf sebagai negara, melihatnya sebagai bentuk ketentraman. Bang Sang Aji juga melihat sebagai betul bahwa ini syarat objektif tidak terpenuhi, apalagi syarat subjektif. Syarat subjektif adalah terkait dengan keadaan bahwa yang penting seseorang terdakwa, apalagi seorang tersangka, memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan itu tidak menghambat pemeriksaan. Karena esensi upaya paksa penahanan itu sebetulnya yang paling ada untuk memperlancar pemeriksaan baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Nah, dengan demikian opsi yang kedua itu juga betul. Jangan sampai ini membuat gaduh terus. Tapi pertanyaannya kembali lagi pada subjektif Polda Metro. Karena itulah yang menjadikan kewenangan Polda Metro. Lain dengan KUHP yang baru. KUHP yang baru itu ada lebih ketat lagi. Adalah subjektif yang diobjektifkan, kan itulah. Nah, ini makanya menarik, kemarin Komisi 3 menyatakan, wah ini Bang Roy ke depan kalau KUHP baru akan sulit untuk dilakukan penahanan karena subjektif yang objektif. Nah, yang sekarang masih subjektif yang subjektif. Bang Ade tadi bisa memastikan ini seperti ini masih sah-sah aja. Disitulah saya kira ditunggu kepastian, ditunggu kewibawaan, kemudian dari keleluasan dari Polda Metro untuk menetapkan ini, walaupun tidak ada suatu upaya paksa penahanan, tapi perkara cepat dilanjutkan. Itu yang saya kira menjadikan suatu kerangka pemikiran peradilan pidana. Karena apa? Kita harus melihat asas cepat, biaya ringan. Itu yang harus dilakukan. Gitu, Mbak. Baik, Bang Sang Aji, dalam waktu yang sangat singkat ini bisa dijabarkan apa langkah-langkah yang terdekat yang akan diambil dan apakah sudah yakin dan percaya diri dengan langkah tersebut? Ya, kami yakin tidak akan ada penahanan ya, Mbak Windy. Itu satu hal yang penting. Hal yang kedua, saya ingin menanggapi dulu Bang Ade ya, soal penahanan. Singkat saja. Ya, karena penahanan karena alasan mengulangi tindak pidana. Sebenarnya apa yang disampaikan Bang Ade ini jauh lah daripada pemahaman apa yang disebut dengan mengulangi tindak pidana. Mengulangi tindak pidana itu kan kita sebut dalam literatur hukum pidana sebagai residivis. Residivis itu diatur di dalam 3 pasal hukum pidana material, yaitu pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Ada 3 syarat untuk seseorang disebut mengulangi tindak pidana, yaitu adalah perbuatan pertama putusannya telah ingkrah, kemudian yang kedua antara perbuatan pertama yang sudah ingkrah dengan perbuatan yang baru itu tidak boleh melampaui dari 5 tahun. Tapi ada syarat ketiga yang paling mutlak, yaitu tindak pidananya harus segolongan. Nah, dari semua pasal-pasal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,
dengan perkara lain yang pernah dilakukan oleh tersangka, kita sebut saja misalnya Mas Roy dalam perkara lain gitu, itu ternyata tidak memenuhi unsur sebagai pengulangan tindak pidana, sehingga menurut kami itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat karena tidak masuk dalam tidak dalam satu golongan tindak pidana. Baik, Bang Ade, mungkin terakhir ambil kesimpulan. Artinya residivis, Bang. Mengulangi itu artinya yang saya residivis. cuma mau sampaikan adalah dari gelar perkara kemarin saya kembalikan lagi bahwa ketika kita berbicara Mbak Windy kepada bahwa pelangi itu indah, warna-warni merah kuning hijau ya kepada seseorang, tetapi kita berbicara kepada orang yang buta, tetap aja pelangi itu tidak indah. Sama dengan yang kedua, bahwa ketika kita berbicara bahwa nyanyian burung itu indah dan merdu, tetapi kita berbicara dengan orang yang tuli, maka tetap saja tidak akan pernah indah dan merdu. Baik. Demikian, Mbak. Kita akan terus kawal dari kasus ini. Sayangnya Mbak Windy, ini penegakan hukum bukan panggung seni dan budaya. Itu adegium sebenarnya. Kita harapkan bahwa ini semua berlangsung transparan dan juga bisa mengambil kesimpulan dan juga melihat bagaimana ke depannya. Terima kasih Bang Sangaji, terima kasih Bang Ade. Terima kasih sekali lagi Prof Hipnu, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, sebanyak 10.887 warga terdampak banjir bandang di longsor dan juga longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini masih bertahan di pengungsian. Ya, kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa, di mana para pengungsi ini tidak dapat berbuat apa-apa karena rumah areal persawahan, ladang dan juga harta benda mereka ini hancur tersapu terjangan banjir bandang 2 pekan lalu. Kemudian pemerintah daerah juga kini masih terus berupaya mencari tempat relokasi untuk membuat hunian sementara, juga hunian tetap pemirsa bagi ribuan warga terdampak bencana. Rencana Sabtu besok pemerintah daerah sudah menetapkan titik-titik untuk relokasi. Kita harus tertib ya, harus tertib, jangan ada nanti yang desak-desakan. Kalau desak-desakan nanti Kami akan membahas pemirsa tentunya bagaimana kemudian ini percepatan penanganan dan juga proses dari distribusi bantuan di sejumlah titik, terutama titik yang hingga hari ini masih terisolasi, bersama dengan 2 narasumber yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Bang Muhammad Iqbal yang merupakan psikolog dan juga relawan daerah bencana. Selamat malam Bang Iqbal. Malam Mbak Tiara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga melalui sambungan virtual sudah bergabung bersama kami Pak Abdul Muhari yang merupakan juru bicara BNPB. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Iqbal. Malam Mbak Abdul. Baik, saya ke Bang Iqbal terlebih dahulu ya. Informasinya memang baru saja pulang dari sejumlah titik bencana tersebut, tiga-tiganya bahkan Sumatera Utara, Barat dan juga Aceh. Kondisi yang Bang Iqbal lihat dengan mata kepala sendiri ini seperti apa Bang? Jadi memang terakhir sepulang dari Aceh hari Senin ya, Aceh Tamiang, itu masih turun hujan. Oke. Jadi hujan masih turun, malam deras, dari pagi sampai sore itu rintik-rintik. Jadi saya kira yang harus diantisipasi bagaimana terjadinya potensi kembalinya banjir terulang. Dan jalanan banjir, lumpur dan becek gitu ya. Jadi memang sangat tidak nyaman, sangat menyenderita para pengungsinya. Dan yang paling berat saya kira, saya menduga mungkin ada banyak korban yang belum tersampaikan, yang belum terungkap ya. Masih tertimbun artinya. Iya, bisa jadi sekeluarganya hilang gitu kan, siapa yang ngelaporin gitu ya. Jadi angka 1000 itu mungkin bisa diprediksi mungkin akan banyak gitu ya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Sama seperti tsunami di awal-awal kan yang dilaporkan sedikit, tapi ternyata begitu selesai banyak. Karena sampai saat ini di Aceh Tamiang dan sekitarnya itu listrik masih mati. Yang kedua sinyal hilang. Ya. Terbatas. Yang ketiga air bersih sangat sulit dan mereka masih terpencar-pencar. Masih banyak desa-desa yang belum terhubung. Jadi menurut saya ini ke depan setelah 1 bulan akan terjadi apa yang disebut dengan trauma pasca bencana ya. Yang ini berdampak kepada gangguan tidur,
ke kesehatan mental, berdampak kepada kecemasan, bahkan ada yang mungkin menarik diri, ada yang mungkin nanti bahkan berdampak kepada stres dan depresi. Iya, tapi kalau dari 3 wilayah dan juga beberapa desa di dalamnya ya yang sempat didatangi oleh Bang Iqbal, mana yang terparah dan juga mungkin dilihat dari kondisi warganya secara psikologis ini sangat butuh penanganan, Bang? Ya, saya melintasi kota Tamiang memang seperti kota zombie ya, di mana pasar-pasar masih belum ada yang buka, gelap, orang ngantri BBM dan gas panjang, lampu mati semua gitu ya. Jadi ini yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah menurut saya adalah kebutuhan dasar. Bahwa pengungsi tidak cukup hanya dengan makan, tapi mereka juga perlu mendapatkan apa yang disebut dengan pertolongan pertama psikologi. Didengarkan, dibuatkan program, diberdayakan sehingga mereka tidak mengalami gangguan-gangguan psikologi lainnya. Karena saya melihat di pinggir jalan anak-anak sudah mulai meminta-minta bantuan, menunggu orang yang datang gitu ya. Lalu bagaimana yang jauh aksesnya? Ya, kita punya posko di sana, teman-teman punya kendaraan tapi nggak punya BBM-nya. Bagaimana mereka mendistribusikannya? Ini yang harus segera diatasi. Bagaimana kebutuhan dasar itu penting, sandang, papan pangan, khususnya listrik dan sinyal internet. Karena kalau mereka punya internet, mereka bisa terhubung dengan saudaranya yang hilang. Ada yang mungkin mengungsi ke Medan, ada yang mengungsi ke Banda Aceh. Ya, baik. Saya ke Pak Abdul ya terlebih dahulu. Pak Abdul, tadi sudah didengarkan sama-sama bahwa memang pendistribusian bantuan ini terkendala sampai hari Senin tadi ya Bang ya. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan bahan bakar untuk kemudian ini menyalurkan tersebut ke daerah-daerah. Apakah hari ini kondisinya masih seperti itu Pak Abdul? Ya, saya mendapatkan laporan dari perwakilan Pertamina Patra Jasa di Aceh. Kami baru saja preskon tentang ketersediaan BBM ini 2 hari yang lalu. Untuk Aceh Tamiang itu 4 dari 7 stasiun SPBU menurut laporan Pertamina itu sudah beroperasi. Tentu saja ini untuk kuotanya masih terus ditingkatkan karena untuk Aceh Tamiang sebenarnya untuk pasokan BBM itu bisa didorong dari Kota Medan karena Medan Langkat ke Aceh Tamiang itu jalur daratnya sudah tembus. Untuk detailnya tentu saja saya akan berkoordinasi lagi dengan Pertamina, tetapi laporan yang kami terima hingga 2 hari yang lalu itu 4 dari 7 stasiun SPBU di Aceh Tamiang ini sudah beroperasi. Kemudian untuk listrik tentu saja kita sama-sama melihat perkembangan dari PLN yang dilakukan PLN ini terus berprogres. Kemudian ada beberapa hal tadi yang saya catat terkait dengan cuaca ya. Cuaca yang hujan di hampir di 3 provinsi. Ini memang untuk saat ini yang perlu kita pahami bahwa Sumatera bagian tengah ke utara itu memasuki puncak musim hujan. Dan ini yang kemudian kami BNPB, BMKG, dan TNI Angkatan Udara itu mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Untuk Aceh itu kita ada 2 unit pesawat operasi modifikasi cuaca. Sumatera Utara itu 3 pesawat dan Sumatera Barat ini 3 pesawat. Ini sebenarnya pengerahan unit pesawat modifikasi cuaca yang paling besar yang pernah kita lakukan selama ini. Bayangkan kita di puncak musim hujan, kita berupaya untuk mentiadakan hujan. Jadi kalaupun itu turun hujan ya memang pada saat ini kita sudah ada di puncak musim hujan dan kita mengupayakan modifikasi cuaca supaya ini minimal dulu, supaya nanti kerja-kerja tim Satgas Darat dalam pembersihan, pencarian korban, tadi juga disinggung pencarian korban dan juga pemulihan akses ini bisa berjalan optimal. Dan ini akan terus kita lakukan sampai nanti 5 prioritas pada fase tanggap darurat ini. Pencarian korban, distribusi logistik, pemulihan akses, pemulihan sektor komunikasi, dan pemenuhan energi, listrik, dan BBM ini selesai kita lakukan. Baik, ini kan sudah lebih dari 3 pekan ya Pak Abdul. Apakah memang kendala pendistribusian yang dialami oleh tim SAR, kemudian juga tim dari BNPB ini masih sama? Artinya kalau tadi kita dengarkan sebenarnya akses sudah mulai pulih kembali di beberapa titik begitu ya. Lantas apa yang kemudian harus dilakukan dan juga kondisi di sana sehingga masih ada lokasi-lokasi yang belum merata begitu bantuan dan juga pendistribusiannya?
Jadi skema distribusi logistik kita begini, kami pemerintah memegang satu posko pool distribusi pool logistik di Lanut Iskandar Muda. Ini yang menampung distribusi logistik baik itu dari Jakarta, dari kemudian filantropis, organisasi masyarakat dan lain-lain. Ini kemudian kita distribusikan melalui 3 jalur. Yang bisa kita tembus dengan jalur darat itu kita distribusikan dengan truk. Ini tonasenya paling besar. Kemudian yang yang belum bisa ditembus pakai darat, tetapi kita harapkan dengan tonase yang banyak, ini kita lakukan dengan kapal laut. Ini biasa kita lakukan untuk Lok Sumawe, Aceh Timur, Aceh Utara, itu sekali sorti kapal laut. Kemudian untuk menjangkau titik-titik yang untuk laut tidak bisa dan darat tidak bisa, misalkan Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues, ini kita lakukan dengan 2 skema. Pertama dengan karavan yang tonasenya itu bisa 1,5 ton, atau dengan heli besar MI yang hingga 2 ton, itu kita drop di posko kabupaten. Baik, Pak Nah, Abdul. ketika sudah kita drop di posko kabupaten, Baik. maka pemerintah daerah kabupatenlah yang kemudian mendistribusikan logistik ini ke penduduk di sekitar posko kabupaten itu. Nah, kalau ada titik-titik pengungsian terpisah yang scatter yang mereka tidak bisa menjangkau posko kabupaten, ini koordinatnya diinformasikan ke kami untuk kami kejar dengan heli yang kecil dengan sorti-sorti udara kami. Jadi distribusi logistiknya demikian. Jadi kalau misalkan masih ada disampaikan titik-titik yang mungkin kalau di Aceh Tamiang sendiri Bupati sudah mengatakan untuk desa itu sudah tembus logistik semua. Oke, baik, Tetapi Pak kalau Abdul. misalkan ada titik-titik yang belum terinformasi, sampaikan saja kepada kami, pasti akan kami prioritaskan Pasti diinformasikan untuk begitu sorti ya, kita. untuk seluruhnya bahu-membahu membantu titik-titik yang masih terisolasi begitu. Saya kembali ke Bang Iqbal. Ya. Bang Iqbal, kalau dilihat mungkin Bang Iqbal juga sempat berinteraksi secara langsung dengan warga di sana, anak-anak yang Ya. ada di sana. Dampak psikologis yang paling terlihat, Bang, Ya. pada masyarakat yang kemudian ini baru saja mengalami bencana ini apa, Bang? Ya, paling berat itu adalah mereka, saya menduga ya, walaupun saya tidak melakukan asesmen langsung, Ya. tapi setiap kita wawancara nangis ya. Khususnya ibu-ibu, para ayah ya. Karena mereka yang paling berat itu adalah bukan hanya kehilangan keluarga, tapi harta benda. Sawahnya, ternaknya ya. Kemudian juga mereka tidak terhubung dengan keluarganya. Ya, ini yang paling berat. Makanya saya melihat yang perlu itu adalah bagaimana kita banyak mengirimkan para psikolog, para konselor, para sarjana psikologi, para ustadz, ya, para tokoh agama untuk bisa memberikan dukungan psikososial. Semacam stress release begitu? Iya, semacam konseling ya. Konseling. Tapi tidak dalam, dia lebih kepada mendengarkan, ya, memberi semangat, memotivasi. Ya. Karena saya melihat wajah-wajah kosong, tatapan kosong. Yang mereka bayangkan ini bagaimana kehidupan saya ke depan, bagaimana anak-anak saya sekolah. Bahkan sekarang juga yang menariknya dari teman psikolog saya, banyak juga masyarakat yang stres melihatnya, mendengar berita di media sosial. Iya, berdampak juga gitu. Iya, karena melihat ini antara influencer sama pemerintah nggak kompak. Nah, harusnya saran saya teman-teman BNPB mungkin bisa lah ngajak-ngajak ngopi para influencer ini. Pak Presiden Merangkul lah mungkin, ya. Pak Teddy ya, ayo ngopi Pak, dengan Ferry Irwandi, dengan Ustadz Dery Sulaiman, dengan Maile yang turun ke sana. Oke, baik Bang Iqbal. Tadi turun sudah aja disinggung ngopi-ngopi. sedikit ya berkaitan dengan bagaimana kemudian influencer, masyarakat luas ini juga ingin memberikan perhatiannya, turun Betul. langsung ke daerah bencana. Kan penting Bang, kalau kita berbicara mengenai penanganan psikologis, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang bisa menghibur masyarakat di sana gitu ya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan bagi mereka yang datang ke area bencana, setidaknya meringankan beban psikologis mereka? Dijawab nanti Bang Iqbal, kami akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pidijaya Aceh, warga terpaksa harus membersihkan rumah mereka ini secara mandiri. Lumpur dan juga timbunan tanah memasuki rumah warga ini dibersihkan dengan menggunakan alat seadanya. Warga hingga saat ini masih terendam tanah dan juga material lumpur akibat banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh. Salah satunya di tempat kami mengabarkan saat ini yakni di Desa Berawang, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi salah satu rumah warga yang saat ini masih terendam lumpur dan juga tanah. Di tempat kami mengabarkan saat ini kurang lebih tanah yang masih menumpuk ada setinggi sekitar 120 cm yang warga hingga saat ini masih bingung bagaimana cara membersihkannya, karena hingga saat ini belum ada satupun alat berat yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa membantu mereka membersihkan pemukimannya.
Kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat ke dalam bagaimana proses pembersihan yang dilakukan oleh warga secara manual menggunakan alat seadanya, hanya menggunakan skop, cangkul, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat pemirsa bagaimana warga saat ini sedang membersihkan pemukimannya dengan menggunakan alat seadanya seperti cangkul, skop, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan waktu berbulan-bulan atau mungkin sampai 1 tahun karena ini sangat-sangat sulit pemirsa. Anda bisa bayangkan bagaimana cara membersihkan ini semua dengan alat seadanya. Kenal dulu siapa? Saya Riza. Oke Bang Riza, ini rumah Abang sudah berapa lama Bang membersihkan ini semua? Karena ini kita lihat masih sangat-sangat tinggi lumpurnya. Kalau bersihin rumah udah 20 hari lebih lah. 20 hari lebih. Pada awalnya ketinggian tanah dan juga air ini semana Bang, boleh kasih tahu Bang? Kalau air segini, tanahnya segini. Oh gitu, itu kurang lebih berapa senti Bang? Ada 2 meter? Semeter setengah ada, kalau lumpurnya. Pemirsa Anda bisa saksikan sendiri bagaimana proses pembersihan yang dilakukan oleh warga. Karena memang sangat-sangat mustahil untuk membersihkan ini semua dengan alat seadanya seperti cangkul, dan skop dan lain sebagainya. Memang warga berharap agar pemerintah bisa memberikan bantuan berupa alat berat untuk bisa membersihkan kediaman mereka. Dari Kabupaten Pidijaya, Faisal Renali, Junaidi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lumpur tebal ini masih berada di rumah warga. Mereka pun juga tidak tahu bagaimana kemudian ini membersihkan lumpur-lumpur tersebut, terutama juga kayu ya yang kemudian berada di sekitaran rumah mereka. Saya akan langsung tanyakan ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini seperti apa ya penanganan yang bisa setidaknya diharapkan oleh masyarakat di sana yang terdampak? Mereka tidak tahu harus melanjutkan hidup di rumah itu lagi atau tidak gitu ya, karena lumpur masih tebal, kayu pun di mana-mana, nggak tahu mulainya dari mana. Seperti apa Pak Abdul? Ya, untuk pembersihan saat ini kita sudah meminta tambahan personil dan alat berat ke TNI, dan Presiden sendiri sudah menyampaikan ada 1.000 alat berat yang sedang dikirim. Pak Abdul? Saja ini. Ya. Baik, kami akan coba perbaiki sambungan komunikasi kami terlebih dahulu pemirsa dengan Pak Abdul dari juru bicara BNPB begitu ya. Saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terputus begitu ya. Saat ini kan banyak warga dan juga influencer yang turun untuk ingin membantu mereka yang terdampak. Apa penanganan psikologis paling sederhana yang setidaknya bisa dilakukan? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mendengarkan. Ini penting ya. Mendengarkan ya, jangan menceramahi dulu ya. Karena mereka sedang perlu mengapresiasikan semua kegundahannya, kekecewaannya mungkin. Yang kedua adalah menghubungkan, ini penting, connected ya, menghubungkan mereka dengan keluarganya kalau masih terpisah. Sampai sekarang ada yang masih mencari anaknya, masih mencari istrinya. Ini perlu orang-orang yang tugasnya memang menghubungkan. Bahkan telepon tadi ya, mereka nggak punya akses internet ya. Dan yang ketiga adalah membawa mereka ke tempat yang aman. Aman ini artinya bukan hanya dikasih makan ya, tapi juga yang layak buat mereka berteduh sampai mereka mendapatkan rumah sementara tadi. Jadi saya melihat Mbak Tiara, yang menarik dari temuan saya berkunjung ke salah satu rumah sakit di Langsa, RSUD Langsa yang 80% alatnya itu berdampak ya. Itu rata-rata penyakit yang dialami oleh para penyintas ini adalah justru yang berhubungan psikosomatis. Asam lambung naik, ya, tekanan darah tinggi, ya, kepala pusing ya. Itu juga setahu saya itu adalah gangguan-gangguan fisik yang berakibat dari gangguan psikologis. Jadi kecemasan yang tinggi itu berdampak kepada tekanan darah tinggi, berdampak juga kepada asam lambung, stres dan lain-lain. Jadi mereka sudah mulai saya lihat menghadapi masalah psikologis, bahkan sudah ada saya lihat depresi ringan ya, baru kita ngomong dikit nangis terus. Ya, itu berbahaya. Nanti kalau mereka tidak kuat, kalau dibiarkan bisa berdampak kepada gangguan kejiwaan atau masalah kesehatan mental. Jadi saya melihat dukungan psikologi ini perlu banget. Ya. Karena ini manusia, dia tidak cukup hanya dengan makan. Tapi dia perlu didengarkan, dia perlu diperhatikan, dia perlu mendapatkan dukungan, motivasi, diberi semangat, dimanusiakan. Ya. Ini penting, dimanusiakan penting. Jangan hanya disuruh baris kasih makan, baris makan. Bukan, ini manusia. Untuk itu penting diberdayakan. Nah, makanya nanti kalau mereka sudah mulai hidup
bisa bekerja, membantu, membersihkan rumah warga, jalanan. Mereka yang ibu-ibu mungkin diperbantukan di dapur ya supaya mereka berdaya, bangkit dan berdaya. Ini penting. Jangan jadikan mereka hanya objek saja. Oke, baik. Kami kembali terhubung dengan Pak Abdul mungkin ya, kalau sudah bisa kembali berkomunikasi. Pak Abdul? Baik. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Abdul. Baik, silakan dilanjutkan. Pengerahan alat berat untuk membersihkan lumpur dan juga kayu-kayu di rumah warga, ini seperti apa? Iya, tentu saja kami berpikirnya satu kawasan ya. Artinya tidak seperti tadi permintaan satu alat berat, satu rumah, tidak seperti itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kawasan Aceh Tamiang ini secara umum bisa secara cepat dengan mekanisme yang lebih efektif. Nah, untuk itu kikungnya di bidang seni ya, artinya di bidang lingkungan, di bidang bangunan. Dan ini untuk Aceh Tamiang itu sudah kita datangkan dan saya rasa itu kemarin sudah sampai di Aceh Tamiang 1 batalion zeni tempur dan 1 batalion teritorial pembangunan. Nah, ini kita harapkan secara sistematis dengan menggunakan alat perangkat yang juga langsung dibawa masing-masing batalion ini bisa membantu percepatan pembersihan satu kawasan Aceh Tamiang secara sistematis. Dan kita harapkan tidak hanya di kawasan-kawasan utama pusat kota, tapi juga nanti setelah kawasan-kawasan utama tentu saja dibersihkan, ini akan masuk ke lingkungan-lingkungan pemukiman yang kita harapkan kalau misalkan TNI dengan mungkin untuk bisa lebih optimal, apakah 18 jam sehari dan seterusnya, supaya upaya pembersihannya bisa lebih optimal. Baik, saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, 3 pekan sudah berlalu begitu ya, apa yang biasanya muncul di pikiran para pengungsi secara psikologis untuk tinggal secara terus-menerus di pengungsian begitu ya, termasuk juga anak-anak ini juga menjadi concern. Penanganan apa yang harusnya secara langsung dilakukan oleh pemerintah baik hari ini maupun juga ke depannya, karena tentunya tidak mudah untuk menangani di hari itu langsung ya? Ya, saya kira yang sangat saya perhatinkan adalah tentang kesehatan fisik dan mental. Saya kira dengan banyaknya kotoran, sampah ya, dari sungai yang masuk ke jalanan, ke rumah-rumah, itu tentu saja tidak sehat. Makanya sudah mulai banyak beberapa pengungsi yang mulai mengalami penyakit, mulai dari penyakit kulit, mungkin termasuk juga gangguan-gangguan masalah kesehatan fisik lainnya. Jadi saya melihat ini perlu segera diterjunkan para petugas kesehatan ya. Makanya saya sangat mengapresiasi sebenarnya teman-teman dari TNI Polri yang bertugas, karena nggak mudah juga. Mereka juga harus menyesuaikan diri, mereka juga beresiko. Jadi ini penting kita saling support di dalam situasi bencana ini, kita saling bersinergi, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan yang terpenting adalah antara relawan, influencer, dan pemerintah harus bersatu. Harus kompak untuk bisa agar para masyarakat yang lain juga bisa mental juga sehat juga. Karena kalau melihat elitnya saling tidak akur, itu juga berdampak kesehatan mental masyarakat. Masyarakat jadi gregetan gitu ya. Ini penting. Baik, kesehatan fisik diperhatikan, kesehatan mental juga membutuhkan penanganan lebih lanjut ya. Betul. Untuk terus dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih Bang Iqbal atas seluruh penjelasan dan juga insight yang diberikan, dan juga Pak Abdul yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Winnie Welintoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.